Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, sesemuanya, anak-anak mama. Mama Ira mau tanya, ada yang udah pernah dengar istilah klinomania? Oke, kalau belum, mari kita membahasnya. Klinomania adalah sebuah istilah di mana seseorang memiliki obsesi yang kuat sekali ya untuk tetap berada di atas tempat tidur. Ya, jadi orang ini pengennya hanya ada di tempat tidur. Agak aneh sih ya, tapi memang ada ternyata. Jadi segala aktivitas itu dilakukan di atas tempat tidur. Bukan tidur, bukan juga kayak kita tuh apa namanya reste, leyeh-leyeh gitu, enggak. Tapi dia memang cinta mati sama tempat tidurnya dia, ya. Berasal dari kata Yunani, ya, asal katanya dari Yunani, klino, yaitu tempat tidur, ya, dan mania, ya, mania itu adalah dorongan yang berlebihan. Jadi kalau dia lihat tempat tidur, dia terobses untuk selalu tidak bergerak dari tempat tidurnya. Klinomania berkaitan dengan kesehatan mental dan emosional. Nah ya, no wonder ya. Yang pertama bisa disebabkan oleh depresi atau kecemasan. Kedua, tidak mau interaksi ya dengan orang lain. Tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oh, tipe-tipenya ini memang ada hubungannya dengan mental issue ya, atau mental sickness, illness. Emosionalnya terlalu bermasalah kayaknya ya. Kalau orang ini senangnya di atas tempat tidur aja, ngerjain apapun di atas tempat tidur, makan di tempat tidur, kalau perlu mandi di atas tempat tidur, buset, ya kan? Ya, dia sangat-sangat nggak bisa jauh dari tempat tidur itu karena bisa juga gangguan kejiwaan ya, mental issue gitu. Dia mungkin depresi yang sangat kuat, terus merasa ketakutan yang luar biasa, dan dia merasa lebih secure kalau di atas tempat tidur, di dalam ruangannya dia, dan di atas tempat tidur ya pokoknya jejak aja di situ. Kalau dia sudah jejak di atas tempat tidur, dia tidak mau lagi ada interaksi dengan orang lain. Oh jelas, ya orang ini akan memenjarakan dirinya di dalam satu ruangan dan hanya ada di tempat tidur. Tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Oh iya, mana mungkin dia mau mengurusi dirinya? Nggak mungkin. Kebutuhannya bisa dia penuhi sendiri? Nggak mungkin juga. Gejala-gejala klinomania adalah yang pertama, keinginan yang kuat untuk tetap di tempat tidur. Perhatikan ciri khas ini. Ya, kalau ada di antara kita, keluarga kita, kerabat kita, kalau orang ini hanya mau di atas tempat tidur. Nah ini udah menunjukkan tanda-tanda dia adalah klinomania ya. Lalu menghabiskan waktu lebih banyak di atas tempat tidur, nggak mau bergerak, kerja apapun hanya ada di atas tempat tidur, nggak bisa diremot, kemanain juga nggak bisa. Pokoknya diem aja di situ. Jadi mau makan di situ tempat tidur, mau minum, mau apalah, pokoknya semua di atas tempat tidur. Ketiga, cenderung ansos. Ketiga, cenderung ansos. Ya iyalah, kan nggak mau interaksi dengan orang lain. Ya, nggak mau ketemu orang. Pokoknya dia ngumpet. Ya, kalau ditanya di mana? Tempat tidur. Ya kan? Keempat, cemas saat harus bangun. Misalnya gini, ada orang nih ya, dia tuh harus pergi meninggalkan rumahnya atau tempat tidurnya. Kekasih hatinya adalah tempat tidurnya untuk melakukan sebuah kegiatan ya, selain di ruangan itu. Ya, itu udah cemas dia. Aduh, pengen cepat pulang kok. Gimana ya? Kenapa sih? Jadi dia nggak bisa fokus orangnya. Begitu dia ngeliat tempat tidurnya, wah, dia serasa menemukan dunianya kembali. Ya, nggak bisa deh tanggung jawab sehari-hari, boro-boro dia ya pada dirinya sendiri, nggak bisa ya. Lalu kelima, perubahan suasana hati. Ya, perubahan suasana hati itu misalnya kalau dia lagi kesel atau sedih karena nggak bisa tetap di atas tempat tidur. Oh, oke. Kalau dia udah ada kesel hatinya, dia restless, ya, seseorang ini menunjukkan gejala-gejala yang agak berbeda atau
lebih aneh daripada yang lain. Kalau kita kesel, kita aduh gila gue kesel banget, kesel. Weh. Dari ekspresi kan kelihatan. Kalau dia nggak, rasa cemas. Udah selesai belum? Kita bisa pulang sekarang nggak? Gitu. Seakan-akan dia dikejar-kejar suatu tanggung jawab gitu. Padahal nggak ada. Dia cuma pengen pulang, masuk ke ruangannya dan diam di atas tempat tidurnya. Begitu nempel, nah udah, tenang dia. Aneh tapi nyata, ya. Sulit konsentrasi, oh iya jelas nggak pernah bisa fokus lah dia. Ya, kadang-kadang mungkin dia sendiri capek kali ya. Kok gue bisa ada di tempat tidur terus ya? Tapi dia nggak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Itu namanya lelah hati hadirin. Ya, oke. Jadi itu yang namanya klinomania. Ya, kalau tadi gejala-gejalanya, kalau sekarang penyebab dari klinomania adalah gangguan kesehatan mental. Ya itu tadi ya, mental illness tadi ya. Oke. Jadi mental isunya selalu bermasalah. Seperti apa? Depresi, kecemasan, ketakutan yang berlebihan ya. Tidak mau melakukan aktivitas apapun. Nah ini ya penyebabnya. Jadi dasarnya mungkin kalau orang bilang apa sih? Males gitu ya. Enggak apa-apa deh, ntar gue ini aja, enggak apa-apa. Semuanya hanya di tempat tidur. Semua teriak-teriak hanya di tempat tidur. Ya. Kalau memang dia butuh istirahat beda, kondisinya dia sakit, dia butuh konsentrasi dan hanya butuh keheningan di atas tempat tidur beda. Tapi kalau tidak bisa meninggalkan tempat tidur, itu yang ajaib. Ya, penyebabnya itu adalah karena mental issue. Kedua, susah tidur. Ya, dia nggak pernah bisa tidur. Tidur nyaman tuh kayak kita blek gitu langsung gitu. Itu nggak pernah bisa dia, ya itu susah tidur, makanya dia tuh selalu apa dibilangnya insomnia atau hypersomnia, ya hanya mau di tempat tidur. Imbalance hormonal ini juga bisa terjadi buat kita yang usianya nggak muda lagi, ya atau mungkin di atas 30-an. 23 tahun, 20 ke 30 tahun itu masa-masa krusial, 30-40 lebih gila lagi ya. Ada lagi orang-orang model kayak begini. Oke, ini jadi imbalance hormonal itu karena hormon lagi. Karena hormon imbalance hormonal bisa saja terjadi dan penyebabnya dari klinomania. Imbalance hormonal adalah hormon serotonin yang mengatur suasana hati dan kesehatan tubuh, dan hormon melatonin ya untuk tidur ya mengatur pola tidur itu tidak seimbang. Ini salah satu penyebab dari klinomania. Oke. Susah tidur banget ya, dia hypersomnia, terus siklus tidurnya berantakan, orang pada tidur dia melek, entar kita lagi beraktivitas dia ngantuk dan dia tertidur lama sekali dan lain sebagainya ya. Ini juga mempengaruhi suasana hati ya, jadi gak bagus. Oke, faktor psikologis. Oke, pemicunya adalah stres atau trauma ya. Akhirnya dia mengisolasi diri di tempat tidur. Bukan mengisolasi diri di sebuah ruangan, enggak, tapi dia mengisolasi diri di atas tempat tidur. Karena buat dia secure banget dia bisa ada di atas tempat tidur. Jadi dia kalau lagi capek, dia nangis, dia kesel, dia ada satu extreme movement yang luar biasa, dia akan meringkuk badannya, dia akan lama-lama di tempat tidur dan lama-lama dia merasa secure sekali di atas tempat tidur. Dan pada akhirnya tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya. Cara mengatasinya adalah konsul dengan profesional. Ini harus ya. Jadi tolong sampaikan kepada semuanya, Bapak, Ibu, Ses, anak-anak Mama, kalau ada saudara kerabat ya, sahabat kita yang punya gejala-gejala seperti tadi, jangan didiemin. Please, kalau kita sayang sama mereka, ya konsulkan kepada yang ahlinya. Ajak bicara keluarganya, ya sampaikan kendalanya apa, masalah yang dihadapi apa, dan lain sebagainya ya. Jangan didiamkan, bahaya ini ya. Atur jadwal tidur yang konsisten ya, olahraga ringan. Ya, kalau kita mau tidur, kita sudah pastikan pasang alarm. Kalau saya selalu pasang alarm. Oh, jam sekian saya harus tidur. Oh, jam sekian saya bangun. Oh, jam segini saya kurang tidur nih. Saya colong-colong waktu ya. Supaya apa? Supaya kita tidurnya tetap dalam hitungan cukup ya, karena sudah tidak muda lagi. Oke. Olahraga ringan ya udah gerakan-gerakan, jalan di rumah, bergerak-bergerak. Kayak Tekika tuh, rajin banget tuh dia. Kalau ini pagi-pagi, wah goyang-goyang semuanya ya. Apa aja dia gerak-gerakin gitu. 15-30 menit itu gobios langsung. Hebat Tekika. Mantap ya AI saya deh pokoknya ya. Selain konsul dengan profesional, atur jadwal tidur ya kan. Terapi perilaku kognitif. Ini harus ke yang ahlinya ya, bisa coba cari, nanti bisa di
internet di mana saja ya, terapi CBT. Salah satu jenis psikoterapi yang dapat atasi masalah psikologis seperti kecemasan atau depresi, ya, CBT atau CBT ini ya. Oke, sejauh mana prosesnya, sejauh mana pelaksanaannya, bagaimana impactnya lain sebagainya, harus ada konsul dengan yang ahlinya ya. Keempat adalah teknik relaksasi. Ini yang bisa kita lakukan, murah meriah, rame, nggak mahal, dan genjreng banget. Yoga, mindfulness bisa menghilangkan stres, ya, mental kita bisa lebih baik gitu ya. Dan kelima adalah dukungan sosial. Dukungan sosial, cari orang terdekat atau komunitas yang paham betul dengan kondisi kita ya. Yuk, klinomania, bangun dari tidurnya. Ayo, bangun dari tempat tidurnya. Lakukan sesuatu, buat hidupmu lebih bermanfaat, buat hidupmu lebih berarti dan bermakna ya. Ayo, jangan sampai kita akhirnya bermasalah dengan pikiran kita dan mental kita ya. Harus lebih semangat dalam menjalani hidup. Bapak Ibu, sesemuanya, anak-anak mama, pamit dulu. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Irama Sofaril, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.